Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Fisika Dasar 1 kelas D. Pada pertemuan ini kita akan berbicara atau sama-sama belajar tentang gerak lurus dan vektor. Ya, gerak lurus dulu, baru kemudian adalah vektor. Gerak lurus ini membahas kecepatan dan percepatan benda. Ya, kita lihat ke slide berikutnya. Ini suatu benda dikatakan bergerak itu bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi pindah-pindah tempat, ya. Pindah-pindah tempat dikatakan bergerak. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Jadi Anda bergerak, ada benda bergerak, benda berpindah tempat dan lain sebagainya, tapi kita tidak perlu mengetahui apa penyebabnya adalah kinematika. Nah, untuk menghindari kerumitan gerak benda, maka kita anggap benda itu sebagai titik atau partikel. Ini kita yang penyederhanaannya adalah seperti ini. Kemudian gerak lurus ini disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Ini juga penyederhanaan. Nanti kalau gerak lurusnya itu kalau dua dimensi, maka nanti akan ada arah kedua arah, ada sumbu X, sumbu Y. Kalau ini kita baru satu arah saja kecepatannya, ya, bergerak dengan kecepatan satu dimensi. Ya, coba kita lihat berikutnya ini. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan itu adalah vektor. Berpindah itu vektor. Kenapa? Karena perpindahan itu memiliki arah. Berpindah kemana? Ke timur, berpindah kemana? Ke barat, berpindah ke utara, berpindah ke selatan, dan lain sebagainya. Tergantung. Ini perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinatnya. Misalkan ini perpindahan dari X1 ke X2, dari A pindah ke B. Maka delta X-nya ya X2 dikurangi X1. Sedangkan jarak itu skalar, jarak itu nggak punya arah. Nggak ada orang jaraknya ke timur apa jarak ke barat, jarak ke selatan, jarak ke utara, nggak ada. Jaraknya berapa meter, jaraknya berapa kilo, jaraknya berapa mil, gitu. Tidak ada kan, jaraknya ke arah mana, nggak ada. Jaraknya ke arah mana, berpindah ke arah mana, itu ada. Nah, maka jarak di sini adalah skalar, ya, besaran skalar. Misalkan 5 meter dari A ke B, balik lagi dari B ke A 5 meter. Contoh benda bergerak dari A ke B 5 meter ini, dan kembali lagi ke A. Perpindahan delta X-nya menjadi sama dengan 0. Karena ini dari sana ke sana, ini dari sini ke sini, dari sini ke sini menjadi negatif. Maka perpindahan delta X-nya adalah 0, tetapi jaraknya adalah 5 plus 5. Jaraknya kan dihitung semua ini. Jadi perpindahan delta X-nya itu ada ada arahnya, sedangkan yang jaraknya adalah skalar. Jadi perpindahan itu adalah vektor. Berpindahnya vektor. Arah kemana? Kan vektor. Kalau jarak tidak ada arah. Kemudian kecepatan ini adalah vektor, kan? Bila benda memerlukan waktu delta t untuk mengalami perpindahan sejauh delta x. Nah, maka kecepatan rata-rata benda adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan.
Perpindahannya dari mana? X2 dikurangi X1 menjadi delta X. Kemudian T-nya dari T2T1, maka menjadi delta X dibagi delta T. V rata-rata ini sebetulnya merupakan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2 di kemiringan garis ini. Ya, ini satu dimensi. Kenapa? Dimensinya ke X saja. Ini kan waktu. Bukan XY maksudnya, bukan dimensi bidang XY, tapi hanya bidang X sama waktu saja. Dari X1 ke X2. Nah, kemudian kalau kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 atau kecepatan pada suatu saat tertentu. Ya, jadi lebih gampang ini. Kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, itu mendekati 0, yaitu limit V sesaat lain dengan V rata-rata ya. Jadi V sesaat itu limit delta X dibagi delta T atau dx dt. Atau dx dt. Kalau V rata-rata, delta X dibagi delta T. Kalau V sesaat, dx dt. Itu lebih pendek. Dx dt. Ya. Ini agak panjang. Ini jaraknya. Ya, jadi sudah tahu dua kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata. Bedanya di sini adalah perpindahan, sedangkan di sini limit perpindahan dibagi delta T. Itu yang kecepatan sesaat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah contohnya. Ya, ini contoh. Berapakah kecepatan rata-rata pada gambar tersebut? Ini maksudnya pada gambar ini. Ingat, kecepatan rata-rata tadi menghubungkan antara titik 1 dengan ke titik 2 atau X1 dengan X2. X2 min X1 adalah delta X ini. X2-nya berapa? Ya sekitar inilah. X1-nya ini. Kemudian waktunya dari sini ke sini. Jadi dibagi, ini dikurangi ini. Maka ketemulah V rata-rata. Tuh, kira-kira V rata-rata. Lanjut. Untuk kelajuan. Nah, kelajuan ini skalar. Kelajuan itu berbeda dengan kecepatan rata-rata ya. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jadi bukan perpindahan, tapi jarak total. Kalau kecepatan rata-rata tadi, perpindahan dibagi waktu. Kalau ini jarak total dibagi waktu, atau X dibagi T. X dibagi T. Nah, kalau setelah ada kecepatan, tentu ada kita lanjut ke percepatan. Ya, tadi sudah belajar kecepatan, maka kita lanjut ke percepatan. Percepatan juga ada dua nih, percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Ini perubahan kecepatan. Jadi dari V1 berubah menjadi V2. Maka V2 dikurangi V1, di sini menjadi delta V, T2 kurangi T1 menjadi delta T. Ini adalah kecepatan rata-rata. Sama dengan percepatan rata-rata ya, Sama dengan kecepatan tadi, kalau percepatan rata-rata ya limit saja, limit mendekati 0, delta V dibagi delta T atau dV dt ini. Ini disebut sesaat atau dV dt. Sama dengan D atau D2X dx kuadrat, ini turunan kedua dari X. Jadi A ini adalah turunan kedua dari X terhadap T terhadap waktu. Ya, kita lanjut. Oh, sorry, ini dulu. Ini tadi itu, sekarang yang ini. Gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB.
gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah-ubah. Kalau 5 ya 5 terus, kalau 2 2 terus, kalau 4 4 terus, kalau 3 3 terus, dan seterusnya. Pokoknya kecepatannya adalah konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka terhadap waktu dia lurus ke sono. Maka dia lurus mendatar terhadap waktu. Waktu kapanpun dia mendatar terus sono. Karena V konstan. Nah, kemudian kalau jaraknya atau posisinya itu linear dia. Nih. Linear. Kan? Dari X0 ke sana terus tergantung V di sini ada V-nya. Ya, inilah menjadi linear. V-nya terus saja, tapi V-nya kan dikalikan T. V-nya tetap, tetapi T-nya kan bertambah ini. Tetap dikalikan bertambah kan menjadi bertambah juga jadi short. Ya. Ini posisinya, ini kecepatannya. Kita lanjut. Wah, ini kalau V-nya tidak konstan. V-nya tidak konstan, tetapi percepatannya ini konstan. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah. Nah, sekarang adalah ini disebut GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Ini yang konstan apanya? Percepatannya. Jadi GLBB yang konstan adalah percepatannya, tetapi kalau gerak lurus beraturan, itu yang konstan adalah kecepatannya. Posisinya kalau yang GLB adalah lurus, tetapi kalau GLBB posisinya ini melengkung. Nah, kenapa dia melengkung? Karena fungsi T kuadrat ini ada fungsi T kuadrat. Kalau di sana kan fungsi T saja. Fungsi T saja, kalau di sini fungsi T kuadrat. Nah, kecepatan di sini menjadi tidak lurus lagi, maksud saya tidak mendatar lagi, tetapi memiliki sudut sana. Dia berubah terhadap waktu. Semakin lama dia, kalau garis ini ya, semakin lama adalah semakin besar. Mengapa? Karena fungsi T, T-nya naik, ya ini tentu naik, kan gitu. Nah, sedangkan A-nya adalah konstan. Kalau A-nya konstan, ya kayak tadi, waktu V konstan, ya mendatar ke sana. A konstan juga mendatar ke sana. T-nya berapapun, di sana dia tetap. Tidak turun, tidak naik, tidak. Ya, pokoknya lurus. Ya, ini percepatan konstan. Jadi, Anda ingat kembali, kalau pada GLB adalah yang konstan kecepatannya, kalau pada GLBB adalah yang konstan percepatannya. Kita ke selanjutnya, gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan, berarti GLBB. Kecepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Ini G. Percepatan gravitasi 9,8. Bolehlah sebenarnya 9,81, tapi kita 9,8 juga dibetulkan ya. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Kalau tadi sumbu X, sekarang menjadi sumbu Y. Kemudian di sini tandanya adalah negatif. Karena kemana? Ke bawah. Jadi P sama dengan P0 min GT. Kalau di sana tadi P plus AT, ya kan? Tapi untuk gerak lurus jatuh bebas ini, gerak jatuh bebas ini adalah min GT, P0 min GT. Nah, Y-nya itu fungsi T kuadrat nih. Fungsi T kuadrat, tapi sininya juga negatif. Ya, sininya negatif. Atau kalau disubstitusikan Y-nya di ini P0 kuadrat GY. Nah, kalau T-nya Anda ganti, ya, T-nya Anda ganti, maka ada hubungan ini. Jadi ini dipindah ke sana.
T sama dengan gitu kan. Nah, T sama dengan, berarti apa? T sama dengan V min V0 kan gitu. V min V0. V min V0 dibagi min G ya, dibagi min G, atau V0 min V dibagi G ya. Atau V0 min V dibagi G kalau supaya negatifnya ini hilang. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Setelah T-nya ini ketemu, Anda masukkan ke sini, T-nya ini masukkan ke sini untuk mengganti itu, maka ketemulah seperti itu. Oke, hati-hati mengambil acuan nih. Arah ke atas positif. Nah, ini yang penting. Arah ke atas positif, arah ke bawah adalah negatif. Oke, sampai di sini gerak jatuh bebas. Kita ke selanjutnya nih contoh. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sekian. Ini contohnya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan sekian. Jadi selain dia punya kecepatan, juga punya percepatan. Maka hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jadi 5 detiknya itu 5 detik setelah percepatan. Bukan 5 detik dari awal, tapi 5 detik setelah percepatan. Ya, jawab. Untuk V0-nya mula-mula adalah 27 km per jam, ini Anda rubah. Ini hanya rubah apa namanya? Satuan saja, ya kan? Merubah satuan dari kilometer sama jam menjadi meter sama detik atau sekon. Jadi 7,5 meter per sekon. X0-nya ya dianggap kita 0, kemudian percepatannya adalah 2 ini. Percepatannya adalah 2, kemudian T-nya adalah 5. Maka kecepatan mobil berarti menjadi V sama dengan V0 plus AT. Jadi V0-nya ini ya, V0 plus AT 7,5 ditambah 2 kali 5, ini bukan koma ini ya, 2 kali 5 tambah 2 kali 5, 2 kali 5 adalah 10 ya, ini bukan koma ini. Ini 2 kali 5. Nah, sama dengan 10. Sama dengan 10. 10 ditambah 7,5 menjadi ini 17,5. Gampang ya. Kalau sudah ada contohnya itu gampang. Jarak yang ditempuh ya ada X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ini yang rumus sudah punya ya. Tinggal masukkan saja. Ininya 0. PO-nya sama dengan ini tadi. Ini PO. Ya. Waktunya adalah 5 ini. Ya. Ini juga 5 untuk T-nya, 5 kuadrat. A-nya percepatannya adalah 2. Ini percepatan. Ya, sehingga tinggal masukkan saja kemudian hitung dan ketemunya adalah ini. Ya, ini Anda boleh dicoba hitung kembali, siapa tahu hitungan ini adalah keliru ya. Perkalian itu kadang-kadang ya sudah maksud hatinya betul, tapi keluar dari tangan waktu mencet-mencet kalkulator misalkan keliru, nah sehingga jadi salah. Gitu. Boleh Anda cek kembali nanti ya untuk latihan atau sudah ulang kembali contoh soal ini supaya kalau keluar sudah paham. Nah, gitu. Kita lanjut ke contoh yang gerak jatuh bebas tadi. Contoh gerak jatuh bebas, tapi ini dilempar ke atas. Ini seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y, berarti
atas dengan kecepatan awal, ini V0-nya sekian. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Nah, jadi tinggi maksimumnya di sini berapa? Kalau dilempar dengan kecepatan sekian, gitu. Kan? Dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Waktu ya, jadi ditanyakan waktu sama ketinggian maksimumnya. Jadi adalah waktu plus ketinggian maksimumnya. Hati-hati di sini. Percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan minus G, kecepatan pada ketinggian maksimum. V-nya adalah V0. V-nya sama dengan 0. Karena di ketinggian maksimum ini kan bola berhenti. Kemudian dia balik lagi ke bawah jatuh. Ya kan? Nah, sehingga pada saat berhenti itulah V-nya adalah sama dengan V0. Nah, tapi V-nya sama dengan 0, bukan V0. V0-nya ya ini. V0-nya ya pada waktu dilempar itu. Kecepatannya berapa? Nah, tinggal terapkan rumus ini. V sama dengan V0 plus GT. V sama dengan V0 plus AT sebetulnya ya kan? Plus AT. Ya, plus AT. Ini karena lemparnya ke atas, maka ya ini menjadi positif gitu saja gampangnya. Ini menjadi positif, sehingga V min V0 dibagi G, T sama dengan V min V0 dibagi G. V terakhir adalah 0, V mula-mula adalah 12, jadi 0 dikurangi 12, dibagi 9,8 sama dengan 1,2 sorry 1,2 second. 1,2 second. Ini yang ini negatif karena diperoleh dari ini. Jadi A-nya sama dengan minus G. A-nya minus G. Atau kalau pengen gampang ini tinggal rumusnya seperti semula saja bisa. P sama dengan kan? V0 min G T kan gitu. 0 min GT. Ya toh? Sehingga V min V0 dibagi min G ketemu T. Ketemu ini T-nya 1,2 detik. Nah, ketinggian maksimumnya dapat dicapai boleh pakai rumus yang kedua tadi, yang hilangkan T-nya tadi menjadi ini. Nah, menjadi ini. Kita lihat coba tadi ya. Yang mana ya? Yang ini bisa diambil dari sini ya, bisa diambil dari sini. Ini kita pakai untuk mencari tinggi maksimum, yaitu di sini. Ya, mencari tinggi maksimum ini. Sehingga hanya 7,3 meter. A-nya sama dengan min G ini kan. A-nya sama dengan min G. Jadi 12 dibagi min 9,8. Dibagi lagi 2, maka menjadi 7,3. Itulah kira-kira kecepatan gerak lurus. Ya, bukan kecepatan tapi gerak lurus. Gerak lurus sama gerak lurus beraturan. Pokoknya Anda ingat kalau gerak lurus beraturan adalah yang konstan V-nya. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan, itu yang konstan adalah percepatannya. Baik, kita lanjut ke vektor. Yaitu ini vektor. Ya, vektor. Vektor juga Anda sudah dapat dulu waktu di SMA. Kan sudah dipelajari banyak di SMA ini. Kita hanya mengulang saja, makanya saya akan memberikan sekilas saja tentang vektor, tidak
mendalam sendiri Anda kalau sudah memperoleh di SMA dulu. Ini fisika dasar 1, bukan 2 ya. Sorry ya, dasar 1. Nah, ini sifat besaran fisiknya dia berupa skalar dan juga vektor. Jadi vektor itu punya besaran skalar, yaitu nominalnya atau nilainya. Kemudian besaran vektornya adalah arahnya kemana, memiliki arah, ya kan? Besaran skalarnya ya dinyatakan dalam besar saja, misalkan dalam bilangan dan satuannya. Ini yang sudah kita tahu dulu sebelumnya waktu belajar besaran, satuan dan dimensi, ya kan? Contohnya waktu, suhu, volume, laju energi ini tidak punya arah atau skalar, tidak tergantung sistem koordinat. Tapi kalau vektor contohnya adalah percepatan gaya ini memiliki arah. Nah, vektor itu adalah besaran vektor. Kita penulisan vektor ini PQ. Titik P merupakan titik pangkal vektor, kemudian Q merupakan titik ujung vektor. Tanda panah itu adalah arah vektor. Kalau tidak dikasih tanda panah, kan kita tidak tahu arahnya kemana, maka menjadilah skalar, bukan lagi vektor. Tanda panah arah vektor kan, panjang PQ ya PQ mutlaknya ini besarnya panjangnya. Panjang dari vektor itu adalah PQ mutlak. Ya. Nah, notasi vektor itu boleh pakai huruf besar gini, atau pakai di atasnya ada panahnya, atau pakai huruf miring. Sebetulnya mana-mana ini boleh, tergantung Anda aja. Tergantung kesepakatan Anda mau menggunakan yang mana. Yang penting konsisten. Kalau milih yang atas ya semua vektor harus A besar. Kalau memilih yang A atasnya ada panahnya ya semuanya seperti itu kan gitu. Yang penting konsisten. Boleh memilih yang mana saja. Untuk selanjutnya notasi vektor digunakan huruf tebal. Nah, ini kita kesepakatannya pakai huruf tebal. Nah, tebal boleh aja dah pakai tengah ini juga boleh, huruf tebal juga boleh, mana-mana. Boleh ya. Kita nah ini huruf tebal sekarang sudah. Huruf tebal. Ini vektor A sama dengan vektor B. Kalau vektor dikatakan sama besar itu bila arahnya sama dan skalarnya sama atau magnitudenya sama. Magnitudenya sama, arahnya sama, maka itu vektornya adalah sama. Tapi kalau besarnya sama, arahnya berbeda, menjadi tidak sama. Karena kan punya arahnya sudah berbeda, ya jelas tidak sama. Apalagi besar tidak sama, nah ini besarnya sama. Ini besarnya tidak sama, arahnya yang sama, nah, tapi besarnya berbeda, maka tidak menjadi vektor A tadi tidak sama dengan vektor B. Ini menjadi berbeda, tidak sama. Apalagi kalau besarnya sudah berbeda, ya kan? Arahnya berbeda, ya jelas tidak sama. Kita lanjut. Operasi jumlah dan selisih, operasi kali. Ya, ini juga sudah dapat sebetulnya di SMA dulu kan. Ya, bisa menggunakan metode jajaran genjang. Ini misalkan kan, ada A ditambah B, ya. Ke sana ada A, kemudian di sana B, maka ketemulah RAB. Atau ini A ke sana B-nya, maka ketemu AB, ketemu dari titik ini ke B. Atau R-nya, R ya sama dengan A plus B. Kalau ke bawah ya ini apa ini S ya. S misalkan A minus B, B-nya aja arahnya dibalik. Kalau tadinya arah ke sana positif, dia dibalik menjadi arah ke bawah.
maka menjadi A min B. Kalau besarnya R ini pakai tanda mutlak, yaitu akar A kuadrat B kuadrat plus 2AB kosinus sudut ini. Kosinus sudut ini berapa derajat gitu. Jadi ingat-ingat ya, akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kosinus theta. Besarnya vektor A plus B, panjangnya ini kalau besar, karena R-nya dimutlak itu berarti panjangnya sama dengan ini. Kalau yang dikurangi ini, kalau yang minus di sini juga minus. Jadi kalau positif di sini positif, kalau di sini minus di sini minus. Tuh kira. Minus. Kalau positif. Kita lanjut lagi ke berikutnya ini. Vektor A dan B searah. Theta 0 derajat. R-nya sama dengan A plus B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, sudut 180 derajat, maka R sama dengan A min B. Jika vektor A dan B saling tegak lurus, thetanya 90, maka R 0. Negatif itu merupakan arah vektor yang dibalik ya. Merupakan arah vektor yang dibalik. Ini vektor R ini sama dengan A dikurangi B. Ini A plus B. Nah, ini A plus B. Boleh menjadi AB. Cara poligon ini kalau banyak ya bisa saja. Tapi ini A ke sana dulu. Kemudian ditambah B miring ke sana. Kemudian tambah C miring ke sana. Tambah D miring ke sana. Maka hasilnya dari ujung awal ke ujung akhir. Resultannya ini R-nya itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu resultannya. Baik, kita lanjut ke sini. Kita menguraikan vektor ya. Kita menguraikan vektor. Vektornya ini kita uraikan karena vektor itu bisa mempunyai komponen A, B, dan AB. Nah, ini kalau dua dimensi ya komponen X sama komponen Y. Ini vektor A, misalkan contohnya ini vektor A. Dan vektor A ini sudah bisa diuraikan menjadi AX ini sejajar sumbu X atau searah sumbu X. Kemudian AY adalah searah sumbu Y. Demikian vektor B searah sumbu X yang menjadi BX, searah sumbu Y menjadi BY. A ini mengandung dua komponen, ini ya kan? Mempunyai komponen AX dan AY. B juga memiliki komponen AX, AY. Nah, AX sama dengan A kali kosinus theta. Kosinus theta apa? Sudutnya ini. Nah, ini mestinya ada sudut theta di situ. Coba kita bisa enggak ini. Di sini mestinya ada sudut theta antara X dengan garis vektor A ini. Sudut theta untuk B ya antara garis ini dengan garis B ini. Nah, itu. Sehingga kalau vektor A ditambah B ini ditambah ini sama dengan A plus B sama dengan R. Ya kan? Maka R ini adalah panjangnya AB. Ya, panjangnya AB sama dengan akar RX kuadrat plus RY kuadrat.
Karena Rx-nya sama dengan sudah ketahui. Rx-nya AX plus BX. AX plus BX. Rj-nya AY plus BY. Nah, ini. Jadi jangan sampai keliru. Rx-nya adalah AX plus BX. Rj-nya adalah AY plus BY. Nah, kemudian arah vektor terhadap sumbu X positif sama dengan tangan ini. Tangan RY dibagi RX, arkes tangan. Arkes tangan RX, arkes tangan RY dibagi RX. Itu kira-kira ya, pengurian vektor. Diurikan terhadap sumbu X dan diurikan terhadap sumbu Y. Nah, ini perkalian skalar. Perkalian skalar itu skala saja. Ya kan? Misalkan vektor A ini. Kalau dikalikan A menjadi C, maka besarnya A ini dikalikan dengan K ini. Pengalinya ini adalah K. K-nya berapa? Misalkan K3, ini panjangnya vektor segini. Karena dikalikan 3 menjadi 3, seperti itu. Nah, 6 ya sama aja, dikalikan 6, dan seterusnya. Hanya dikalikan dengan skalar. Kemudian perkalian vektor. Nah, kalau perkalian vektor itu ada dua, yaitu perkalian dot sama perkalian cross. Perkalian dot itu titik nih. A dot B sama dengan C. C skalar. Jadi perkalian dot ini menghasilkan skalar. Hasilnya skalar. Ingat-ingat ya. Perkalian titik atau dot hasilnya adalah skalar. Ini misalkan A dot B, maka hasilnya ini. Panjang A kali panjang B dikosinuskan theta ini. Dikosinuskan theta. Panjang A, panjang B, kosinus theta. Panjang A ya besarnya vektor A berapa meter misalkan. Berapa meter, sorry, berapa panjangnya, berapa satuan kan. Ya, ini B-nya juga berapa satuan. Misalkan 5 atau 10 atau 8. Nah, pokoknya nilai lah, memiliki nilai besarnya dan nilai besarnya, nilai ya. Sehingga hasilnya adalah skalar. Ingat perkalian dot hasilnya skalar. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sifat-sifat perkalian dot. Dia bisa komutatif dan juga bisa distributif. Jika A, B saling tegak lurus, A dot B sama ini perlu diingat kembali. Kalau tegak lurus, maka dotnya adalah 0. Kenapa? Karena kosinus 90. Jika A dan B searah, nah, jika A dan B searah, maka B dot A maupun A dot B akan sama. Harus searah. Jika A dan B berlawanan arah juga menjadi, tapi ada tandanya di situ. Ada tandanya negatif di sini. Kalau dia berlawanan arah. Kenapa negatif? Karena misalkan dari kosinus 0 dia menjadi kosinus 180. Kosinus 180 adalah min 1, maka muncullah di sana min. Ya kan? Nah, muncullah min di sana. Kalau Nah, ini sekarang perkalian silang yang disebut juga cross product. Ini hasilnya vektor. Ingat-ingat ya, tadi perkalian titik menghasilkan skalar, tapi kalau perkalian perkalian silang cross menghasilkan vektor. Tinggal arahnya saja. Ini arahnya ibu jari. Ini jari-jarinya. Kalau dia dibalik dari B, mutarnya ke sini, berarti kan ke bawah. Jadi kalau putarnya begini,
sama dengan kita muter baut, ya kan? Kalau kita putar ini, kalau kita putar kanan baut itu kan masuk. Tapi kalau putar kiri, baut itu mundur. Nah, ini kalau diputar kiri, maka dia akan mundur. Kalau ini diputar kiri, dia akan mundur, turun. Kalau diputar ke kanan, maka dia akan naik begitu saja, masuk. Kalau baut ya masuk ke lubangnya, ini keluar dari lubangnya, gitu saja. Arah vektor sesuai aturan tangan kanan. Besarnya vektor C, A cross B sama dengan AB sinus theta. AB sinus theta, dan ini masih vektor. Tidak komutatif, ini sifatnya tidak komutatif. Kan berbeda dengan dot tadi. A dot B bisa sama dengan B dot A. Tapi kalau cross tidak sama. Kalau A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B sama dengan 0. Kenapa? Karena tetanya adalah 0. A cross B adalah perkalian cross, menghasilkan sin ini. Nah, kalau sinnya adalah sudutnya 0, maka dia akan menjadi 0. Begitu kira-kira, mudahnya lah seperti itu. Saya yakin Anda juga sudah paham, di SMA dulu kan sudah diajar. Ini hanya penyegaran saja, kan? Kemudian ini ada vektor besarnya satu satuan. Yaitu jika vektor itu dibagi panjangnya diri sendiri. Ini dibagi panjangnya diri sendiri, maka menjadi vektor satuan. Ya. Kemudian sekarang dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak ini ada I, ada J, ada K. Ini untuk tiga dimensi. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Maka notasinya vektor ini juga ada I-nya, ada J-nya, ada K-nya. Ini tiga dimensi. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau sifat perkalian titik dot, I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Tapi kalau dia saling tegak lurus seperti ini, I dot J, J dot K, K dot I, ini kan saling tegak lurus semuanya nih. Ini saling tegak lurus, maka dotnya sama dengan 0. Kalau dia sama ini, artinya adalah sudutnya adalah 0, maka sama dengan 1. Kalau ini artinya sudutnya adalah 90, maka hasilnya 0. Lalu perkiraan perdak, kalau I cross I, J cross J kalau sama ini, sama, itu justru 0. Tapi kalau berbeda ini menghasilkan. Hasilnya di berikutnya. Putarannya adalah putaran berlawanan jarum jam seperti ini. Contoh, misalkan I cross J, ini kan sarah nih, I cross J, maka hasilnya adalah K. Kalau J cross K, maka hasilnya berikutnya yaitu I. K cross I, hasil berikutnya adalah J. K cross, jadi berikutnya, hasilnya itu berikutnya, tapi ini berlawanan jarum jam. Itu yang harus Anda ingat. Berlawanan jarum jam dan hasilnya adalah berikutnya. I cross K, hasilnya. J cross A, hasilnya I. K cross I, hasilnya J. I cross J, hasilnya K, dan seterusnya muter saja. Ya, kita lanjut ke sini. Nah, ini contoh soal sekarang ini. Ada contoh soal. 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Ini ada satu vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Ini besarnya sudah diketahui, arahnya sudah diketahui. Lalu yang ditanyakan apa? Besar dan arah vektor pada gambar di samping. Besar dan arah vektor pada samping ini. Terus ini yang ditanyakan, tanyakan hitung besar dan arah vektor Rosetan. Jadi seperti tadi diuraikan, vektor A, komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa, kemudian ini jumlah. Ini dijumlah, ini juga dijumlah.
dijumlah, lalu diakarkan. Ini RE kuadrat plus RY kuadrat. Ketemulah ini. Lalu arah vektor resultannya ya pakai tangan tadi. Tangan RY dibagi RE. Maka ketemulah sudutnya ini. Gampang, pokoknya gampang. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Nah, ini ada vektor A memiliki 3 sumbu, ya kan? Berarti 2i min 3j 4k. Panjangnya ya sama dengan dimutlakan, berarti akar dari ini. Akar dari 2 kuadrat, min 3 kuadrat, 4 kuadrat. Sama dengan akar 29 satuan. Lalu contoh yang ketiga, tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang dari 2 buah vektor berikut ini. Jadi pertama adalah A dot B. Ingat, A dot B adalah panjang A itu sendiri. Panjang A dikalikan panjang B dikalikan kosinus theta, atau ini panjangnya 2 didotkan 1 masing-masing komponen 2 dot 1 min 2 dot min 3 ini dikalikan, ya, ini dikalikan ini dikalikan ini, jadi yang satu komponen ini dikalikan yang 4 kali 2, jadi yang satu komponen, misalkan satu komponen X ya dikalikan X, yang Y dikalikan Y, yang Z dikalikan Z. Maka menghasilkan ini. Kalau perkalian cross, ya ini dibuat begini. Jadi yang pertama, I-nya Anda tutup, maka menghasilkan min 2 kalikan 2 dikurangi min, dikurangi 4 kalikan min 3 ini. Ini untuk milik I, karena dia masih dalam bentuk vektor. Jadi harus ditulis kembali I. Nah, yang untuk komponen J-nya ini harus min dulu. Jadi min dulu. Kita tutup J-nya ini. Sudah tutup J-nya, tapi kalikan min dulu di depannya. Dan ini tutup, maka 2 kali 2, ini 2 kali 2, minus 4 kali 1. Ini J. Tapi di depannya ini sudah ada negatifnya. Kalau yang komponen K itu tidak perlu dikasih negatif duluan, hanya komponen J saja yang dikasih negatif duluan. Nah, komponen A ya padanya saja, ke K ya padanya saja, ini tutup kan gitu. Berarti 2 kali min 3. 2 kali min 3 dikurangi min 2 kali 1. 2 min 3 dikurangi min 2 kali 1. Ini tetap komponennya tetap K. Sehingga ini dijumlahkan, ya ini karena angka tinggal menjumlah mengurangi saja, ini juga jumlah mengurangi saja, menghasilkan ini, akhirnya ketemulah ini. Jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini, sudah dapat gerak lurus sama vektor. Pertemuan berikutnya adalah gerak 2 dimensi. Ya, kita bergerak kita belajar 2 dimensi untuk pertemuan berikutnya. Demikian, selamat beristirahat atau mengikuti mata kuliah yang lainnya. Terima kasih.